Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama memanjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama-sama dapat hadir di dalam majelis ilmu ini yang mudah-mudahan kita berharap senantiasa mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali bersama-sama akan kita kaji, akan kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan kita masih di dalam bab ya, fi bayani kathratu turuqil khair. Jadi tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bahwasanya jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan untuk hamba-hambanya begitu banyak. Tinggal kemudian sejauh mana kita mampu untuk melewati jalan-jalan kebaikan itu. Tinggal bagaimana kemudian kita termotivasi dan kemudian mengamalkan jalan-jalan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah pada hadis yang ke-8 di dalam bab ini dan masuk kepada hadis yang ke-9 atau hadis yang ke-127 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Darinya, yaitu maksudnya adalah masih dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 cabang atau ada ya 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama dari iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, sementara yang paling rendah dari cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu membuang gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga merupakan bagian daripada iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-bid'u min 3 ila 9. Tadi disebutkan di sini bid'un, ya. Ini adalah
antara bilangan 3 sampai dengan 9. Berarti al-imanu bid'un wa sab'un, maka bilangan iman itu 70 lebih, antara 73 sampai dengan 79. Atau bid'un wa sittun, ya, 60 di sini disebutkan 60 lebih, antara 63 sampai dengan 69 cabang. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jalan kebaikan yang itu merupakan bagian daripada cabang keimanan. Apa itu? Ya. Yang paling tinggi disebutkan adalah kalimat la ilaha illallah, sementara yang paling rendah adalah ketika kita membuang, ya, kerikil atau membuang batu atau membuang ranting-ranting atau apapun yang menghalangi orang untuk lewat jalan tersebut, yang sekiranya mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut, maka ini termasuk bagian daripada jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan juga merupakan bagian dari cabang keimanan. Dan termasuk juga di sini ada amalan hati yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu berupa rasa malu. Yang dimana rasa malu ini juga bagian daripada iman. Maka di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau juga menyebutkan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah apa? Sesuka hatimu. Karena malu ini luar biasa mampu untuk mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Kemudian hadis yang ke-10, jamaah sekalian rahimakumullah, anhu, masih dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan, ya, di suatu jalan, ishtadda alaihi al-'atshu, orang ini merasakan haus yang luar biasa. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, yang dimana orang itu kemudian menemukan sumur, kemudian dia turun ke sumur itu dan minum dari air sumur tersebut sehingga hausnya apa tadi? Hilang. Tsumma kharaja, kemudian ketika dia keluar dari sumur, fa idza kalbun yalhathu, didapati ada seekor anjing yang yalhath, ya, sedang mengulurkan apa? Lidahnya. Ya'kulu thara minal 'atsh, bahkan anjing itu, ya, memakan tanah, ya, karena saking merasakan hausnya. Faqala ar-rajul, maka kemudian apa? Seorang laki-laki tadi mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal 'ashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh, ya, apa yang dirasakan oleh anjing itu, ya, dari rasa haus tadi, itu seperti yang aku rasakan tadi. Maka kemudian apa? Fanazalal bi'ra, maka orang ini kemudian kembali turun ke sumur, famala akhfahu ma'an thumma amsakahu bifihi, kemudian orang itu, ya, mengisi, ya, sepatunya dengan apa? Dengan air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian dia, ya, menggigitnya dengan mulutnya, ya, untuk naik ke dari sumur tadi. Hatta raqiya fasaqal qalb, sampai kemudian apa? Ketika dia keluar, ya, dia pun memberi minum kepada anjing yang tengah kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu faghfaralah, maka dengan perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dengan apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajran. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah
bagi kami itu ada pahala tatkala kami memberikan apa? Ya, makan atau minum kepada hewan-hewan. Waqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli kabidin rutubin ajrun. Pada setiap hewan yang memiliki lambung itu ajrun, ada pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin Bukhari, ya, di dalam riwayat Bukhari ada tambahan kalimat fasyakarallahu lahu faghfaralah fa adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepadanya, kemudian Allah mengampuninya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, sementara di dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat keduanya disebutkan bainama kalbun yatifu barqiyatan qad kada yaqtuluhul 'atsh. Jadi ketika seekor anjing, ya, mengelilingi sumur, ya, karena merasa sangat haus dan hampir-hampir anjing itu mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Ketika itu dilihatnya ada seorang, ya, wanita pezina, ya, wanita tunasusila dari kalangan Bani Israil. Fanaza'at mauqa'aha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Yang kemudian apa? Ya, orang ini kembali mengambilkan air untuk anjing tadi, diminumkan, dan kemudian apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dengan sebab kebaikan yang dilakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Bahkan kebaikan yang kita lakukan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang rendah sekalipun, bahkan kebaikan yang kita lakukan, ya, yang dalam hal ini barangkali sebuah kebaikan yang remeh, sebuah kebaikan yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Akan tetapi apa? Justru di dalam kebaikan itu, ya, mendatangkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ya, di antaranya adalah berupa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita pezina, ya, yang kita tahu bagaimana besarnya dosa zina, akan tapi kemudian dengan sebab kebaikannya kepada seekor anjing yang haus yang kemudian dia memberinya minum, ini membuat dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyebutkan, ya, perbanyaklah berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya mukmin itu, ya, la yashba'ul mu'minu min khairin hatta muntahahul jannah. Yang namanya mukmin itu tidak akan pernah kenyang, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai kemudian, ya, dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya dan kemudian memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini pelajaran khusus untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, mari jangan sekali-kali kita merasa puas, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang barangkali belum kita lewati. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang barangkali belum sempat untuk kita amalkan, dan mari kita bersama-sama untuk berusaha apa? Ya, melewati jalan-jalan kebaikan yang banyak tadi. Tapi ya kalau Bapak Ibu sekalian kok sudah merasa cukup, nggih niku hakipun panjenengan. Nggih. Sudah cukup napa dereng Bapak Ibu?
Hah? Oh, belum. Oke. Kalau belum, sekali lagi saya mengajak, mari bersama-sama ya, begitu banyak jalan kebaikan itu untuk kita lewati. Yang sekali lagi, kita tidak pernah tahu mana jalan kebaikan yang kita lewati tadi yang mengantarkan kita kepada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala.